Nah, untuk kegiatan bangun sendiri tadi sudah jelaskan ya, DPP-nya adalah 20% dikali jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Untuk apa? Untuk membangun bangunan atau tidak termasuk dari harga perolehan tanah. Atau di sini seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah termasuk jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun tersebut. Nah, PPN-nya sama dengan berapa? 11% dikali dengan dasar pengenaan pajaknya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, alur PPN dari KMS tuh gimana sih Pak? Gitu kan. Saya baru pernah dengar Pak ini. Nah, ini kayak gini, biasanya ini orang pribadi atau badan dia kan melakukan kegiatan membangun bangunan Bapak Ibu ya. Nah, terus nanti biasanya kegiatan usaha atau pekerjaannya ini menggunakan developer apa konstruksi. Dia pakai, ya kan, berarti bukan termasuk PPN kegiatan bangun sendiri. Kalau dia tidak pakai gitu kan, nah dilihat nih dia konstruksi utamanya apa, ya kan. Pakai kayu beton nggak, pakai batu bata nggak, pakai baja nggak, atau sejenisnya, oke. Yang kedua, pakai untuk tempat tinggal atau usaha atau enggak gitu kan. Yang ketiga, untuk luas seluruhnya minimal 200 meter persegi enggak. Kalau nggak termasuk klasifikasi ini berarti bukan PPN KMS. Kalau iya tinggal dilihat lagi, dia dibangun sendiri, tidak menggunakan pemborong non PKP atau kontraktor yang PKP. Kalau pakai kontraktor yang PKP berarti dia bukan PPN KMS. Tapi kalau misalnya dia kontraktornya tidak PKP, ya berarti dia PPN KMS. Kalau dibangun sendiri tanpa pemborong non PKP, otomatis dia jadi PPN KMS. Nah, ini yang disebut dengan alur yang disebut sebagai alur PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri Bapak Ibu seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh perhitungannya, "Pak, saya bingung, Pak, kasih contoh kenapa, Pak?" Biar ngerti gitu kan. Nah, ini kita contoh perhitungannya gini Bapak Ibu ya. Jadi pada bulan Juli 2021, PT Alila Trading, dia adalah PKP Bapak Ibu ya, dia bergerak di bidang perdagangan mesin. Terus membangun seluruh gudang, untuk gudang dengan luas 400 meter persegi, di mana pembangunan ini dilakukan dengan jasa tukang atau mandor yang ternyata dia diawasi sendiri, yang dikeluarkan sebesar 650 juta dengan rincian sebagai berikut. Biaya pembelian perolehan tanahnya, dia belinya harga tanahnya 250 juta. Terus untuk pembelian bahan bangunannya 275 juta termasuk PPN sebesar 25 juta. Untuk upah tukang 125 juta. Kira-kira gimana jawabannya? Maka kita kalau mau jawabnya adalah DPP-nya 20% dikali total biaya yang sudah dikeluarkan termasuk PPN, tidak termasuk harga perolehan tanah. Sekali lagi PPN tetap dimasukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dihitungkan ini adalah dari 650 dikurangi 250. Loh kok kenapa 250 Pak? Ya karena tadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu beli tanah, tanahnya harganya nggak dimasukkan. Yang dimasukkan hanya biaya-biaya yang lainnya saja, termasuk PPN. Kan jadi mudah Bapak Ibu, nggak usah Bapak Ibu tambahin 275 tambah 125 kan ribet tuh kan ya. Tinggal 650 dikurangi 250. Udah deh ketemu. 400 juta dikali 20%, ketemu dah tuh 80 juta. Jangan lupa dikali PPN-nya dong Bapak Ibu ya. Kali 11%. Berarti yang dibayarkan harusnya oleh si PT Alira Trading atas PPN kegiatan membangun sendirinya adalah sebesar 8.800.000 bukan 80 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang bingung Bapak Ibu terkait PPN KMS? Oke, kita lanjutkan lagi sepertinya masih eh, mudah dipahami. Nah, untuk kegiatan membangun sendiri ini biasanya ada ketentuan lain, antara lain yang pertama, pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri ini tidak dapat dikreditkan. Jadi meskipun Bapak Ibu beli semennya ke yang ber-PKP, itu nggak bisa dikreditin tuh kalau untuk kegiatan membangun sendiri. Sekali lagi ya, beli kayunya ke yang ber-PKP itu nggak bisa juga. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Yang kedua, dalam hal bangunan yang dibangun sendiri ini digunakan oleh pihak lain, maka orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri ini harus menyerahkan bukti surat setoran pajak asli
kepada pihak yang menggunakan bangunan tersebut. Kalau tidak, maka pihak lain tersebut harus membayar PPN yang terutang dan melaporkannya ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan. Jadi, ya ketika sudah membangun Bapak Ibu, ya tinggal Bapak Ibu kasih aja nih surat setorannya ke pihak yang menyewakan atau seperti apa. Nanti kan tinggal, ya yang nanggung yang mana nih, yang nyewa atau yang bangun? Biasanya sih yang bangun ya. Soalnya yang bangun kan yang punya rumahnya, masa yang nyewa, biasanya nyewa kan udah termasuk include semuanya, masa suruh nanggung renovasinya juga kan gitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ogah kan, tapi ya nggak tahu sih kalau misalnya mau ya alhamdulillah gitu kan, untuk, renovasinya, kayak gitu sih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu, masuk ke pasal selanjutnya, yaitu pasal 16D. Tentang apa pasal 16D? Tentang PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan. Jadi dia mungkin niat, awalnya pengen digunakan untuk keperluan pribadi, tapi tiba-tiba, waduh kayaknya bagus nih nilainya nih, harganya tinggi nih, apa, misalnya apa ya, misalnya harga motor gitu ya, Brompton sepeda ya, kayak misalnya sepeda Brompton, "Wih, harganya makin lama makin naik nih waktu Covid, jual ah, untung gede nih, cuan cuan," gitu kan. Nah itu bisa jadi ya masuk pasal 16D. Tapi kan jarang ya masa perusahaan beli sepeda Brompton itu kan jarang. Biasanya kayak orang pribadi gitu Bapak Ibu ya, ataupun apapun lah, ataupun kendaraan gitulah, kendaraan yang harganya mungkin nilainya selalu naik, nah itu ketika dia dijual kembali, nah itu masuknya kategorinya namanya pasal 16D itu Bapak Ibu, seperti itu. Baik, kita akan bahas, yaitu objek pajaknya ini apa? Objek pajaknya berkaitan dengan penyerahan aktiva yang menurut tujuannya semulanya tidak untuk diperjualbelikan. Sebutannya dalam pasal apa Pak kalau PPN? Pasal 16D. Maka PPN-nya akan dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan utamanya ini tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Kecuali apa? Kecuali atas penyerahan aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Udah. Nah, untuk PPN di atas dikenakan atas apa? Biasanya atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semulanya itu tidak untuk diperjualbelikan oleh si pengusaha kena pajak kecuali apa ya? Kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya ini tidak dapat dikreditkan. Ada dua nih Bapak Ibu nih. Dia apabila mungkin perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, diatur dalam pasal 9 ayat 8 huruf B, atau mungkin perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, station wagon, ya kan, atau ya mobil yang untuk diperdagangkan atau disewakan, diatur dalam pasal 9 ayat 8 huruf C. Maka di sini PKP harus menerbitkan dari faktur pajaknya.
Nah, syarat penyerahan terutang dari pasal 16D ini apa, Pak? Gini kan, pertama, ya dia yang melakukan penyerahan atau pemindah tanganan adalah ya si orang PKP-nya tentunya gitu kan. Yang kedua, perolehan aktiva tersebut bukan lagi untuk diperjualbelikan atau sebagai barang dagangan. Nah, yang terakhir adalah biasanya di sini, apa ini ya, berhubungan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, seperti itu dan bukan jenis-jenis lainnya. Nah, alurnya gimana nih terkait pasal 16D? Ya kan biasanya PKP, pengusaha kena pajak menjual aktiva. Nah, terus aktiva tersebut biasanya merupakan barang dagangan atau yang diperjualbelikan. Kalau ternyata iya, maka dia tidak masuk kategori bukan PPN pasal 16D dan dia terutang PPN pasal 4. Kalau tidak, maka dia dilihat lagi nih aktivanya merupakan apa? Sedan apa station wagon? Ya kan kalau iya berarti tidak terutang PPN. Kalau tidak, maka dilihat lagi aktiva tersebut berhubungan langsung nggak dengan usaha? Kalau tidak, maka dia tidak termasuk PPN. Kalau iya, berarti dia terutang PPN pasal 16D itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, PKP yang menerbitkan atas penjualan aktiva ini, kode transaksinya biasanya di PPN adalah 090, seperti itu Bapak Ibu. Kita kasih contoh biar lebih mudah dipahami. Oke. Di sini, PT Budi adalah PKP yang bergerak di bidang industri kecil. Ya, pada 16 Mei 2023, dia melakukan penjualan aktiva nih, berupa satu unit truk yang semulanya dia tuh untuk mengangkut barang dagangan. Jadi dia beli truk tuh dulu buat usahanya, ya kan, ngangkut-ngangkut barang lah. Nah, harga barang yang dibeli si truknya ini harganya 150 juta ya kan kepada PT pembeli barang bekas. Ternyata truk ini dibelinya di tanggal 17 Juni 2018 dengan harga 250 juta gitu kan. Nah, berarti otomatis gimana? Ya meskipun ini ya, meskipun ya nggak tahu ya rugi atau enggak ya, soalnya kan dihitung dengan penyusutannya ya. Kadang-kadang kalau dilihat dari penyusutannya ternyata dia untung, ya bisa jadi untung. Tapi ini kita lihat dari segi penjualannya ya, 150 jutanya ya, bukan dilihat dari segi udah dikurangi depresiasi akumulasi penyusutannya ya Bapak Ibu ya. Jadi anggaplah aja nih kita nggak ngelihat itu, kita ngelihat harga jualnya 150 juta itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah atas transaksi tersebut terutang PPN? Jawabannya adalah terutang dong gitu kan. Kenapa? Karena PPN terutang ini atas penyerahan aktiva menurut tujuan semula ini tidak untuk diperjualbelikan. Masuk dong kategori pasal 16D. Berapa tarifnya? Oh, ini tarifnya masih salah Bapak Ibu, harusnya 11% ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, masih 10% ya. Jadi 10% dikali dengan 150 juta. Jadi hasilnya adalah 16.500.000 yang itu harus dibayarkan oleh PT Budi. Seperti itu atas penjualan dari truknya, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi ini Bapak Ibu, PT Watson adalah PKP konsultan manajemen. Nah, ternyata perusahaannya itu dia memiliki truk yang dibeli tahun 2020, kemudian dijual lagi pada bulan Februari 2023 senilai 150 juta. Apakah ada transaksi tersebut terutang PPN? Jawabannya adalah transaksi tersebut tidak terutang PPN karena pada saat perolehan truk tersebut tidak dapat dikreditkan dan dia tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha seperti itu. Jadi kalau nggak terkait dengan usaha Bapak Ibu di situ dia tidak terutang PPN seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia buat usaha ya jadi otomatis terutang PPN. Contoh yang lainnya Bapak Ibu. Eh, PT Prima. PT Prima ini adalah PKP distributor pulsa token listrik. Dia memiliki perusahaan mobil sedan, yaitu Direksi, dibeli tahun 2019 harganya 700 juta. Nah, pada tahun Januari 2023, karena kesulitan likuiditas perusahaan menjual sedan tersebut harganya 450 juta. Nah, kira-kira terhutang PPN nggak tuh sedannya si PT Prima? Ya kan, jawabannya adalah tidak. Karena aktivitas tetapnya itu berupa sedan atau station wagon tidak memenuhi syarat
dari pasal 16D. Jadi kalau sedan atau station wagon itu dia tidak masuk syarat untuk dikenakan terutang PPN, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kembali lagi kalau mau mengerjakan tugas di soal, benar-benar diperhatikan dari soalnya. Kadang-kadang ada yang menjebak Bapak Ibu seperti itu. Baik, mari kita menghitung dari PPN atau bagaimana sih cara menghitung PPN ya. Nah, ini cara menghitung pajaknya ini untuk PPN ini dan PPNBM terutang biasanya dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau sebutannya adalah DPP. Yaitu cara ngitungnya berapa? Tarif dikali DPP atau tarif dikali dasar pengenaan pajak itu sendiri. Nah, untuk PPN yang dikenakan ini atas berapa tarifnya? Ada 2. Tarifnya itu satu 11%, satu 0% ya. Yang 11% itu untuk apa, Pak? Biasanya pertama, untuk penyerahan BKP atau JKP, yang kedua untuk impor barang kena pajak, yang ketiga pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak dari luar daerah pabean, kegiatan membangun sendiri, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan, tarifnya 11%. Nah, untuk ekspornya terkait BKP atau BKP tidak berwujud dan juga JKP tarifnya adalah 0% dikali DPP. Meskipun 0% ya masih aja dianggapnya dikali 0% biar tidak ada salah persepsi, "Kok ini nggak ada tarifnya?" Bukan nggak ada tarifnya Bapak Ibu, tapi emang 0% tarifnya, kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke rumus perhitungan ya. Gimana sih cara rumus perhitungan dari PPN sih Pak? Saya bingung sih Pak, gitu kan. Oke, kita akan mencoba mengurai secara perlahan-lahan. Nah, pertama ya, Bapak Ibu lihat dulu terkait kontrak atau perjanjiannya. Nah, apakah dia pertama PPN-nya ditulis terpisah, atau mungkin harganya sudah termasuk PPN, atau mungkin harganya termasuk PPN dan PPNBM. Nah, ini harus Bapak Ibu mengerti secara baik nih, karena kalau salah sedikit Bapak Ibu bisa salah ngitungnya. Gimana caranya kalau PPN ditulis terpisah, ini ada tulisan ya, jika tidak ada nih, nggak ada yang ketiga persyaratan tersebut, maka dianggapnya belum termasuk PPN. Enak langsung nih kalau misalnya tadi Bapak Ibu tidak ada dalam 3 kategori ini, gampang nih, dianggapnya belum termasuk kena PPN nih harganya ya. Jadi 11% dikali dengan harga tersebut, baru udah sama dengan PPN sebutannya. Tapi kalau dia ternyata sudah termasuk PPN, maka Bapak Ibu harus tahu dulu dong dasar pengenaan pajaknya berapa. Jadi ngitungnya berapa? 11/111 dikali harga pembayarannya, baru itu tahu PPN-nya berapa Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya itu dia udah plus PPN dan PPNBM, maka Bapak Ibu harus menguraikannya terlebih dahulu. Pertama gimana cara menguraikannya Pak? Pertama Bapak Ibu menguraikan yang ini dulu nih, PPN-nya dulu. Jadi 11/111 ditambah T, dikali harga pembayaran. Yang kalau PPNBM-nya T dibagi 111 plus T dikali harga pembayaran. T ini apa? Tarif dari PPNBM-nya berapa? Kan ada tadi ya berapa ya 5% sampai 200% ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu ketika mau tahu nilai DPP-nya berapa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh nih, contoh menghitung PPN yang terutang ya. Ini kita coba masuk contohnya ya. Di mana contoh cara menghitung PPN yang terutang itu adalah penjualan tunai BKP oleh PKPA. Dia harga jualnya itu 25 juta, ya kan? Iya benar 25 juta. Terus PPN terutangnya itu adalah 11% dikali dengan 25 juta atau 2.750. Maka PPN 2.750 ini merupakan apa? Pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA dan pajak masukan yang dibayar oleh pembeli BKP. Nah, ini yang disebut dengan PPN 11% dari 25 juta atau harga jualnya. Yang kedua, penyerahan jasa kena pajak oleh PKPB terkait dengan nilai penggantian. Nah, nilai penggantiannya adalah 20 juta. PPN terutangnya 11% dikali 20 juta atau 2.200.000. Maka PPN 2.200.000 ini merupakan pertama pajak keluaran yang dipungut oleh PKPB dan juga pajak masukan yang dibayar oleh penerima jasa kena pajak. Yang ketiga terkait impor barang kena pajak nih.
nilai impornya ini adalah 15 juta ya kan, PPN terutangnya adalah 11% dikali 15 juta atau 1.650.000. Maka PPN-nya ini ya salah nih ya, 1.650.000 ini harus dipungut melalui DJBC, di mana merupakan pajak masukan yang dibayar oleh pihak yang mengimpor barang kena pajak tersebut. Nah, untuk ekspor barang kena pajak ya, nilai ekspornya itu adalah 10 juta. Nah, PPN terutangnya adalah 10 juta juga nih, sama dengan berarti tarifnya ya nol, karena PPN tersebut merupakan pajak keluaran Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk DPP atas transaksi dengan valuta asing ini, apabila harga jual atau pengganti menggunakan valuta asing, dasar pengenaan pajaknya dihitung dengan pertama nilai konversi. Menurut keputusan Menteri Keuangan, kurs KMK yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak terkait dengan pertanggal faktur pajak. Dalam hal penyerahan kepada pemungut PPN, WAPU, maka digunakan nilai konferensi menurut PMK yang berlaku pada saat pembayaran. Atas apa? Atas harga jual barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan. Dan terakhir, kurs menurut KMK tersebut dapat diumumkan secara periodik yang berlaku untuk masa 1 pekan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menentukan nih, tentukan apakah kegiatan di bawah ini ada PPN atau tidak ya kan. Yang pertama, Tayo International Ltd memberikan jasa manajemen kepada PT Tayo Indonesia. Nah, ini di sini pemanfaatan JKP dari luar daerah pabeannya di dalam daerah pabean. Jawabannya iya atau tidak. Maka karena dia pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, maka dia dikenakan PPN. Iya. Yang kedua, PT Microsoft Ltd Amerika memberikan jasa pendidikan kepada PT ABC Indonesia sehubungan dengan penyewaan software. Jawabannya adalah ya iya, karena dia kan memberikan jasanya di Indonesia gitu kan. Selanjutnya, Ikatan Alumni Indonesia masang iklan pengumuman reuni akbar di SCTV. Maka jawabannya adalah tidak termasuk terutang PPN. Yang keempat, penjualan motor bekas oleh dealer PT Maju Makmur, iya. Jasa perbankan dan menghimpun uang masyarakat oleh Bank Mandiri, ya. Jawabannya tidak. PT Carrefour Indonesia membeli beras dari kelompok Tani Makmur, juga tidak, ya kan? Karena ya dia ya nggak ber-PKP kan, petaninya seperti itu. Tadi menghimpun uang masyarakat itu juga uang uang masyarakat, kan masyarakat juga nggak PKP, maka dia tidak terutang PPN. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Ikatan alumni ya juga iya, dia kan nggak ber-PKP kan, maka dia tidak dikenakan PPN. Nah, PT Carrefour Indonesia membeli madu murni dari PT Perhutani. Nah, bisa jadi PT Perhutani ini adalah PKP, jawabannya adalah iya. Apotek Karya Farma jual obat kepada pasien di RSCM. Ya karena si Apotek Kimia Farma udah PKP, dia otomatis ketika jual-jual barangnya dia harus mengut PPN kan, seperti itu. Selanjutnya, 9, PT Carrefour Indonesia menjual beras sorjo lele kepada konsumen. Nah, ini sekali lagi dilihat nih produknya apa ya, objeknya apa. Nah, kalau dia biasanya sih sebenarnya kena, tapi kodenya aja ya. Kalau misalnya beras itu biasanya untuk umum tuh 08 kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di situ ada lagi kantor pusat PT Malu Malu Kucing. PKP di Jakarta mengirim mobil dinas atas nama kantor pusat ke cabangnya. Maka karena ini antar PKP, jawabannya adalah iya, seperti itu Bapak. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya, di mana ada PT XYZ, di sini dia menjual barang kena pajak senilai berapa? 10 juta dengan potongan harga 20%. Berapa sih PPN yang harus dipungut PT XYZ? Nanti kita bahas setelah ini Bapak Ibu ya. Yang kedua PT ABC, dia melakukan impor mobil senilai 100.000 US dollar dengan ongkos angkut dan juga asuransinya 20.000 US dollar. Nah, atas impor tersebut dikenakan bea masuk 50% ya kan. Terus berapa sih PPN impor yang harus dibayar PT ABC kurs? Nah, itu Rp 15 juta USD. Nah, Petro Indonesia juga mengekspor kain senilai US 550.000 dolar. Dan berapa PPN yang harus di-store? Nah, itu juga akan kita bahas. Yang keempat, PT Baju
membagikan ke karyawannya sebanyak 100 buah kaos apabila harga jual satu kaos senilai 75.000 termasuk margin laba sebesar 25.000, berapa PPN yang harus dipungut oleh PT Baju? Dan terakhir PT XL nih, mengirim paket melalui Tiki senilai 120 juta. Berapa PPN yang dipungut oleh PT Tiki? Mari kita bahas di pembahasannya. Nah, jadi PT XYZ menjual BKP senilai 10 juta ya dengan potongan 20%, berapa PPN-nya? Berarti kan DPP-nya kan 10 juta dikurangi diskon 2 juta sama dengan 8 juta. Nah, 8 juta tinggal dikali 11%, berarti PPN-nya adalah 880.000. Nah, nomor satu, oke, sudah dipecahkan. Kita masuk ke nomor dua, yaitu PT ABC melakukan impor mobil senilai 100.000 US dollar dengan ongkos angkutnya dengan asuransi 20.000. Nah, atas impor tersebut maka dikenakan biaya masuk. Berapa biaya masuknya? 50% dengan PPN impor yang harus dibayar PT ABC kursnya 15.000 per US dollar. Berapa terus nilainya gitu kan terkait impor ini. Maka di sini nilai impornya chief ditambah biaya masuk ya. Berapa chiefnya itu sendiri ya kan USD sebentar. Oh iya, 120 ini Bapak Ibu ya, ditambah dengan biaya masuknya ya kan, ditambah dengan 60 ya, biaya masuknya 50% dari 120 Bapak Ibu. Jadi totalnya 120 ditambah 60 ada 180. 180 tinggal dikali 15.000, 2,7 miliar. 2,7 miliar tinggal dikali dengan 11% atau 297 juta yang harus dilaporkan oleh PT ABC. Yang ketiga, PT Indonesia mengekspor kain senilai 50 US dollar. Berapa PPN yang harus disetor? Maka di situ PPN-nya adalah tarifnya karena dia ekspor, berarti 0% dikali 50.000 US dollar atau sama dengan 0 Bapak Ibu. Yang keempat, PT Baju membagikan ke karyawannya sebanyak 100 buah kaos. Apabila harga satu jual kaos senilai 75.000 termasuk margin laba 25.000, kira-kira berapa sih PPN yang harus dipungut PT Baju ya? Nah, ini sekali lagi ya dengan nilai lain. Nah, ini ada harga jual dikurangi laba kotor ya. Harga jualnya ini adalah 75.000 dikurangi 25.000 dikali 100 buah. Nah, terus baru tinggal 50.000 dikali 100 dikali 5 juta. Sama dengan 5 juta. Lalu berapa PPN-nya? 11% dikali 5 juta atau 550.000. Nah, yang kelima, PT XL mengirim paket melalui Tiki senilai 120 juta. Berapa PPN yang dipungut oleh PT Tiki? Yang DPP nilai lainnya ini adalah 11% dari tagihan. Nah, itu 11% dikali 120 yaitu jadi 13.200.000. Maka PPN-nya adalah 11% dikali DPP dikali sama dengan 1.452 Bapak Ibu seperti itu. Nah, inilah perhitungan untuk yang PPN. Karena materi pertama sudah habis, ini kita kasih waktu break istirahat dulu ya Bapak Ibu ya. Selama 10 menit. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelumnya sebelum saya kasih waktu break? Ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi terkait materi? Kalau masih belum ada, kita break dulu 10 menit. Nanti kita, oh ini ada pertanyaan nih. Oh belum ada Bu Latifah. Kita break dulu ya Bu, Ibu, Bapak, Ibu sekalian 10 menit ya. Nanti setelah itu baru kita lanjut lagi untuk pembahasan materi yang kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya. Mungkin ini kita sampai jam 11 dulu aja Bapak Ibu ya. Nanti kita sambung lagi di jam 1. Jadi ini masih ada 2 materi lagi. Jadi nggak saya habiskan yang materi ini di setengah jam karena PPT-nya ada lumayan. Tapi nanti saya akan berhenti di jam 11 Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi sekali lagi di jam 1 seperti itu ya. Nah, baik selanjutnya adalah terkait masih dalam pembahasan PPN yaitu saat dan tempat terutangnya dari PPN itu kapan. Jadi dijelaskan dalam pasal 11 dan juga 12 dari UU PPN itu sendiri Bapak Ibu. Nah,
Kapan sih saat PPN itu terutang ya? Jadi saat terutang PPN itu terjadi saat pertama ketika dia menyerahkan barang kena pajak. Ini sesuai dengan accrual basis Bapak Ibu ya. Yang kedua bisa dari ketika dia melakukan impor barang kena pajak ya. Kita juga ketika dalam penyerahan jasa kena pajak ya kan. Ini juga bisa dikarenakan pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud di luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, ini biasanya disebut dengan sebutannya accrual basis. Nah, ini cara pencatatannya pakai begini kalau pakai accrual. Tapi kalau yang pakai cash basis, biasanya ketika hal pembayaran tersebut diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP atau mungkin dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak dan tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Nah, itu ketika saat terutangnya pajak adalah pada saat ketika pembayaran. Nah, ini untuk yang pakai metode cash basis itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kapan sih saat penyerahan dari BKP? Nah, itu bisa ada 2 ya, ketika barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Nah, kalau untuk barang bergerak, dia ada 2 juga, ketika barang diserahkan atau ketika harga penyerahan BKP-nya diakui sebagai piutang atau penghasilan atau terbit faktur penjualan. Ketika barang diserahkan, maka ada 3 kemungkinan. Pertama langsung kepada pembeli, yang kedua kepada pihak untuk dan atas nama pembeli pihak ketiga, yang terakhir kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Kalau untuk yang barang tidak bergerak ini, penyerahan BKP-nya ini adalah ketika penyerahan hak untuk menggunakan atau mungkin menguasai dari BKP yang dimaksud, baik secara hukum atau secara nyata kepada si pembelinya tersebut, Bapak Ibu. Nah, penyerahan BKP yang tidak berwujud ini biasanya saat pengakuan terkait piutang atau penghasilan atau ketika saat pembuatan dari faktur penjualan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan umum yang diterapkan secara konsisten. Yang kedua, kontrak perjanjian ini ditandatangani atau saat mulai terjadinya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata terkait apa dalam hal pengakuan piutang atau penghasilan yang tidak diketahui. Nah, untuk saat penyerahan JKP itu terbagi menjadi 3, ketika harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau mungkin ketika terbit faktur penjualan. Nah, ini biasanya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diterapkan secara konsisten. Atau yang kedua, kontrak atau perjanjian yang ditandatangani baik dalam hal pengakuan piutang atau penghasilan tidak yang diketahui. Mulai tersedianya kapan fasilitas atau kemudahan tersebut untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, baik itu dia pemakaian sendiri atau mungkin dia pemberian dari cuma-cuma. Nah, saat dimulainya pemanfaatan dari BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean ini dalam daerah pabean ini adalah kapan? Jadi dilihat dulu saat mana yang terjadi terlebih dahulu. Kalau dia pertama saat BKP tidak berwujud dan JKP-nya secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya, atau mungkin yang kedua, misalnya harga perolehan BKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya atau harga jual BKP tidak berwujud atau JKP ditagih oleh pihak yang menyerahkannya atau harga peroleh BKP atau JKP dibayar seluruh dan juga sebagian. Seperti itu. Nah, dalam hal di atas diketahui maka tanggal yang ditandatangani kontrak atau perjanjianlah yang menjadi landasannya. Atau PPN disetorkan di sini paling lambat adalah di tanggal 15 bulan berikutnya menurut SE 147 2010. Nah, BKP yang berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan, berarti di sini akan dilihat dulu saat mana yang terjadi terlebih dahulu. Apakah ketika ditandatangani akte pembubaran oleh notaris atau mungkin dia berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau saat tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan ya kan. Atau mungkin perusahaan tersebut nyata-nyatanya sudah tidak melakukan lagi kegiatan usaha atau sudah dibubarkan. Nah, ketika saat terutang PPN impor BKP berwujud itu, terutang PPN ini terjadi saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean. Kalau saat terutang PPN ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud atau JKP,
Biasanya terjadi ketika BKP dikeluarkan daerah pabean. Nah, ekspor BKP dan JKP terjadi pada saat penggantian nih atas BKP tidak berwujud atau JKP yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang dari penghasilan. Nah, di sini menurut pasal 13 ayat 1 UU PPN, kewajiban membuat faktur pajak ini bagi pengusaha kena pajak wajib buat untuk setiap pertama. Menurut pasal 4 ayat 1 huruf A, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Kedua, pasal 4 ayat 1 huruf C, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Tiga, pasal 4 ayat 1 huruf F, melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Pasal 4 ayat 1 huruf H, ekspor jasa kena pajak. Terus pasal 4 ayat 1 huruf G, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Dan pasal 16D, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semulanya tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak pasal 16D. Dan terakhir, pasal 9 ayat 8 huruf B dan C, kecuali apabila penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Nah, pengecualian apabila PKP dapat membuat satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP selama 1 bulan, yaitu pasal 13 ayat 2 UU PPN, namanya faktur pajak gabungan. Nah, menurut pasal 13 ayat 1A menjelaskan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak ini harus dibuat pada ketika penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau mungkin sebelum penyerahan jasa kena pajak. Selanjutnya, saat penerimaan atau pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau mungkin saat lainnya nih yang diatur atau berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan. Nah, pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN, maka PMK yang dikenakan PMK 231 tahun 2019. Terkait apa? Terkait faktur pajak gabungan biasanya dibuatnya paling lama nih akhir bulan dalam penyerahannya. Apa aja sih jenis-jenis faktur ya? Jadi menurut dokumen faktur pajak itu menjadi dua. Ada faktur pajak, ada dokumen yang kedudukannya dipersamakan sesuai dengan faktur pajak. Nah, kalau untuk faktur pajak ini dibagi menjadi empat. Ada faktur pajak yang lengkap, ada faktur pajak gabungan, ada faktur pajak pedagang eceran, dan faktur pajak tidak lengkap atau tidak dianggap sebagai faktur pajak. Nah, untuk faktur pajak lengkap ini biasanya di PKP ini harus menerbitkan faktur pajak yang memuat antara lain pertama, di situ tertulis tuh Bapak Ibu ada nama, alamat, atau NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua, nama, alamat, dan NPWP pembeli terkait BKP atau penerima dari JKP. Yang ketiga, jenis barang atau jasa terkait jumlah harga jual atau penggantian dan juga potongan harga. Yang keempat, PPN yang dipungut. Yang kelima, PPNBM yang dipungut. Yang keenam, kode seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Jangan lupa yang ketujuh ada nama dan juga tanda tangan dari yang berhak menandatangani dari faktur berupa tanda tangan elektronik. Kecuali apabila PKP tersebut menyerahkan BKP dan JKP secara eceran. Atau yang kedua, PKP yang melakukan penyerahan BKP dengan dokumen tertentu dipersamakan dengan faktur pajak. Terus faktur pajak gabungan itu apa? Nah, PKP dapat membuat sebuah faktur pajak yang meliputi keseluruhan penyerahan pada 1 bulan kalender kepada pembeli atau penerima BKP atau JKP yang sama. Faktur pajak gabungan ini harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP. Nah, apabila terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP atau JKP atau sebelum faktur pajak gabungan dibuat, maka faktur pajak yang dimaksud dibuat secara tersendiri waktu terjadinya dari pembayaran. Nah, sebutan faktur pajak gabungan. Nah, contoh saat pembuatan faktur pajak menurut PP nomor 1 tahun 2012. Nah, ini ada BKP bergerak yang disecara secara langsung. Contoh PT York menjual mesin kepada PT Kastil seharga 300 juta. Nah, PT York ini menyerahkan BKP-nya 23 Mei ya. Menyerahkan barang kena pajaknya 23 Mei. Nah, pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Juni ya kan. Berarti faktur pajaknya tetap dibuat di tanggal 23 Mei itu sendiri. Nah, ini selanjutnya.
BKP yang bergerak diserahkan langsung. Nah, PT Yok menjualkan mesin kepada PT Kastil ya, seharga 300 juga. PT Kastil memberikan DP dulu nih 50 juta tanggal 30 April. Nah, PT Yok menyerahkan BKP-nya 23 Mei. Nah, pembayarannya dilakukan 15 Juni. Kira-kira kapan faktur ini dibuatkan? Berarti tanggal faktur dibuatkan ini yang pertama di tanggal 30 April ketika dia memberikan DP sebesar 50 juta. Kedua, tanggal fakturnya dibuat ketika dia memberikan sisa pelunasannya atau, ya pelunasannya dari 300 itu 250 juta seperti itu. Selanjutnya, contoh lagi nih, misalnya PT Kastil melakukan pembayaran dulu malah sebesar 300 juta di tanggal 19 Maret. Barangnya malah nyampainya 7 April. Kira-kira kapan nih dibuatin fakturnya? Nah, ketika dibuatin faktur ya ketika ya pembayarannya itu atau 19 Maret. Kalau sebelumnya kan ketika ini ya, ketika dia ini apa, memberikan dulu, menyerahkan dulu, belum dibayar. Kalau ini malah dikembalikan ketika dibayar dulu. Nanti dibuat fakturnya ketika dia melakukan pembayaran. Selanjutnya, BKP bergerak untuk FOB Shipping Point. Contohnya ini adalah penjualan mesin, di mana BKP ini dikeluarkan dari gudang penjual 12 Juni. Disampaikan ke jasa ekspedisi, delivery ordernya 12 Juni. Diterima PKP, pembeli 15 Juni. Kira-kira kapan pembuatan fakturnya? Maka tanggal faktur akan dibuat sesuai pertama tanggal BKP diserahkan kepada jasa ekspedisi. Nah, ini kayak tanggal 12 Juni ini ya, disampaikan ke jasa. Atau mungkin yang kedua, tanggal faktur penjualan karena kondisi tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi umum dan juga konsisten. Jadi tanggal faktur penjualan invoice karena kondisi tertentu. Jadi ya kebanyakan ya tanggal di 12 ini Bapak Ibu. Nah, tadi yang bergerak bagi FOB, yang sekarang bergerak bagi FOB destination, nggak ada shipping point-nya ya, destination. Itu BKP dikeluarkan dari gudang penjual 23, diterima PKP pembeli 25, dirakit dan diuji coba 25 sampai 27, PKP menerbitkan invoice 28. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu tanggal faktur dibuat ketika BKP diterima, ini kan diterima 25 atau mungkin paling lambat tanggal faktur pajak penjualan atau ini pada saat menerbitkan invoice ini Bapak Ibu seperti itu. Jadi antara 25 dan juga 28. Untuk BKP tidak bergerak ya, contoh ini rumah ya. Perjanjian penyerahan hak yang ditandatangani tanggal 23 Mei. Penyerahan fisiknya dikasihnya 30 Juni. Kira-kira fakturnya terbitnya kapan ya kan? Ya, jadi fakturnya terbit ketika terjadi perjanjian penyerahan hak yang ditandatangani yaitu 23 Mei ketika faktur itu dibuat. Nah, contoh selanjutnya kebalikannya nih, penyerahannya 23, perjanjiannya 30 nih untuk sebuah rumah ya, BKP tidak bergerak ya. Ini fakturnya diberikan saat kapan ini ya kan? Fakturnya dibuat ketika penyerahan fisiknya, yaitu tanggal faktur dibuat ketika penyerahan fisik atau 23 Mei. Nah, saat penyerahan untuk transaksi konsinyasi, biasanya harus diketahui nih konsinyasi itu apa sih? Konsinyasi dalam sebuah PPN ini merupakan penyerahan BKP Bapak Ibu yang dilakukan dengan cara pertama, konsinyor yang menitipkan BKP kepada konsinye, gitu ya. Yang kedua, konsinye ini menyerahkan BKP yang dititipkan sebagai dimaksud pada huruf A kepada pembeli BKP yang dimaksud. Nah, konsinyasi ini yaitu adalah ketika saat penyerahan bagi pemilik barang atau konsinyor. Pada saat harga penyerahan BKP ini diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP konsinyor sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua, ketika saat penyerahan bagi penerima barang atau konsinye, pada saat kapan BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk atau atas nama pembeli. Yang kedua, BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan antar cabang. Yang terakhir, BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Dan terakhir, harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP konsinya ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
Nah, terkait penyerahan JKP, yaitu PT Putra menyewa satu unit ruko kepada PT Mulia dengan masa kontrak selama 12 tahun. Nah, dalam kontrak tersebut disepakati antara lain ini jasa kena pajak Bapak Ibu ya. PT Mulia menggunakan ruko tersebut tanggal 1 September. Nilai kontrak selama 12 tahun 1,2 M. Bayaran sewa adalah tahunan dan disepakati diterbitkan dalam terbit invoice setiap tanggal 29 September dan pembayaran sebesar 100 juta per tahunnya. Nah, kapan tanggal faktur dibuat? Tanggal faktur dibuat pada setiap 29 September itu Bapak Ibu, ketika melakukan penerbitan invoice. Seperti itu ya. Yang kedua, PT Arjuna mengontrak Bima Consulting untuk memberikan jasa konsultasi manajemen dan pelatihan selama 6 bulan. Nilai kontraknya 60 juta. Pembayaran jasa konsultasi dilakukan setiap bulan. Bima Consulting ini mulai memberikan jasa sejak 1 Juli. Pada 10 Agustus, Bima Consulting ini mengajukan tagihan nih sebanyak 10 juta. Nah, PT Arjuna melakukan pembayaran atas tagihan tersebut tanggal 20. Nah, kira-kira kapan faktur itu dibuatkan? Maka faktur itu dibuatkan adalah pada tanggal 10, ya kan? Ketika Bima Consulting mengajukan tagihan tersebut. Nah, ini ada lagi penyerahan dari JKP. PT Setiakom, ya, sebuah perusahaan jasa telekomunikasi, melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama 1 bulan. Nah, pengumpulan data-data pemakaian pelanggan tersebut memerlukan beberapa hari sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. Nah, ini ada periode pemakaian ya. Jasa telekomunikasi ya, 1 tanggal 30, pengakuan 1 30, pengakuan penghasilan Juni, tanggal invoice 30 Juni. Maka faktur diterbitkan paling lama adalah 30 Juni. Jadi dilihat dari tanggal invoice-nya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang jasa telekomunikasi ini seperti itu. Karena kan mereka harus ini apa mengumpulkan data pemakaian dan pelanggan memerlukan waktu kan. Maka faktur penjualan biasanya diterbitkan setelah berapa hari atau sesuai dengan tanggal invoice-nya. Selanjutnya untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Ini contohnya ya. Yaitu pemakaian merek IKEA ya kan dari luar daerah pabean. Tadi kan Bapak Ibu sudah jelaskan BKP, JKP. Contohnya gimana sih Pak? Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, ini pemakaian merek IKEA dari luar daerah pabean di mana pembukaan gerai toko IKEA di Indonesia itu tanggal 19 Maret 2021. Diakui sebagai utang oleh IKEA Indonesia 3 Februari 2021. Penagihan royalti oleh IKEA LTD di luar daerah pabean 14 Januari dan pembayaran oleh IKEA Indonesia 14 Februari. Kira-kira Bapak Ibu tanggal berapa faktur itu dibuatkan seperti itu ya. Jadi ini dibuatkan faktur itu adalah PPN atas royalti dibayarkan paling lambat setelah tanggal 15 Februari. Jadi PPN tersebut ya ketika dibuatkan saat pembayaran royalti tersebut dan paling lambat 1 hari setelah pembayaran kepada IKEA tersebut. Seperti itu di 15 Februari 2021. Nah, untuk PPN terutangnya mulai keluar di 14 Januari 2021, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, terkait pembayaran termin untuk jasa konstruksi ya, biasanya ini kan ada kalau jasa konstruksi kan pakai jasa termin ya. Maka kalau 1 April perjanjian ditangani DP 20% ya kan, misalnya ya. 1 Mei pekerjaan selesai 20% diterima pembayaran. 1 Juni pekerjaan selesai 50% diterima pembayaran kedua itu kan. 20 Juni ya kan pembayaran selesai 80% terima pembayaran ketiga, 25 Agustus pekerjaan selesai 100% bangunan diserahkan, 1 September pelunasan. Nah, faktur pajaknya dibuat kapan aja nih? Ya 1 April, 1 Mei, Juni, 20 Juni dan 25 Agustus Bapak Ibu. Nah, transaksi September ini tidak berpengaruh terhadap menerbitkan faktur pajak. Jadi setiap dia apa selesai di tanggal-tanggal tersebut, maka faktur pajak tersebut ya harus terbit di tanggal-tanggal tersebut kayak 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 20 Juni maupun 25 Agustus. Pokoknya ketika ya apa ya transaksi atau pekerjaan tersebut sudah mencapai targetnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kapan
faktur pajak itu dibuatkan kalau untuk jasa konstruksi. Nah, selanjutnya ada faktur pajak gabungan nih Bapak Ibu ya. Apa sih faktur pajak gabungan gitu kan? Jadi di sini contohnya adalah PT Mera Mera di mana dia PKP melakukan penjualan keramik kepada PT Portgas The Ace pada tanggal 2, 3, 6, 8, 14, 21, 26, 27, 31 Januari 2021. Tetapi sampai tanggal 31 Januari sama sekali belum ada pembayaran nih, ya kan? Atas penjualan keramik tersebut. Nah, item yang dijual selama bulan tersebut mencapai lebih dari 1.000 item, banyak banget kan? Sehingga PT Merah Merah ini membuat satu faktur pajak gabungan meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada Januari, yaitu paling lama tanggal 31. Pada saat membuat faktur pajak gabungan, PT Merah Merah ini menyertakan invoice atau faktur penjualan. Dan invoice ini yang disisipkan ini cukup satu faktur aja yang berisi sejumlah transaksi yang disertai dengan surat jalan. Nah, faktur gabungan ini dibuat melalui e-faktur, juga berisi kuantitas barang yang ditransaksikan dengan nominalnya. Contoh ya, dia beli 40 pieces barang. Sesuai surat jalannya nomor 123 tanggal 2 Januari 2021 25 juta. 80 pieces barang. Surat jalannya nomor 456 tanggal 3 bulan 1 2021 50 juta dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak bikin fakturnya satu aja tapi uraiannya itu kuantitasnya itu ya dijelaskan apa aja gitu kan. Surat jalan yang mana, berapa pieces, tanggal berapa transaksinya itu nggak apa-apa dibuat dalam satu faktur pajak. Ini hanya berlaku untuk kepada satu konsumen ya Bapak Ibu ya, maksudnya transaksinya nggak boleh ke beda-beda konsumen gitu. Jadi satu konsumen aja gitu yang bisa dibuatkan faktur pajak gabungan. Kalau transaksinya ada banyak gitu Bapak. Selanjutnya untuk penyerahan kepada instansi pemerintah ya. Ini PT Bagus menyerahkan pesanan komputer dan mebel kepada PT Pemkot Bekasi tanggal 5 November 2020. PT Bagus menyampaikan tagihan atas transaksi tersebut pada tanggal 25 November 2020 dan pembayaran dilakukan tanggal 6 Desember 2020. Atas transaksi tersebut, faktur pajak dibuat pada saat PT Bagus selaku PKP Rekanan menyampaikan tagihan, yaitu 25 November 2020. Kapan faktur pajak itu diberikan ya? Nah, ini ada penjelasannya tadi ya. Jadi atas transaksi tersebut, faktur pajak ini untuk pemerintah dibuat saat PT Bagus selaku PKP Rekanan menyampaikan tagihan. Jadi ketika tadi dia menyerahkan pesanannya 5 dan mengirim tagihannya baru 25, berarti fakturnya diberikan bukan tanggal 5 tapi di tanggal 25 atau ketika menyampaikan rekanan tagihan tersebut. Oke, lanjut. Masuk ke pedagang eceran. Biasanya, kalau pedagang eceran ini kegiatan usaha pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara pertama, melalui suatu tempat penjualan eceran atau mungkin langsung datang ke tempat konsumen akhir. Kedua, langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului oleh penawaran. Ketiga, pada umumnya dilakukan secara tunai dan penjual membeli langsung menyerahkan atau membawa BKP yang dibeli. Lanjutnya, kegiatan atau usaha pekerjaan melakukan penyerahan JKP dengan cara pertama melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir. Yang B langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran. Yang C pada umumnya dilakukan secara tunai. Di sini walaupun membuat faktur pajak tidak lengkap atau tanpa keterangan, maka identitas pembeli dan nama dan juga tanda tangan penjual tidak akan dikenai sanksi. Untuk pabrik yang melakukan penyerahan eceran ini, baik pabrikan atau distributor, penyerahan tidak eceran maka harus faktur pajak lengkap. Kalau penyerahannya eceran, maka dapat membuat faktur pajak tidak lengkap. Tidak lengkap itu gimana sih Pak? Tanpa keterangan, mungkin nggak ada identitas pembelinya, nama dan tanda tangan penjual juga tidak ada, seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya sebutannya kalau ke eceran itu namanya adalah faktur pajak di gunggung, langsung nominalnya aja Bapak Ibu, tidak ada identitas.
Selanjutnya adalah kita akan membahas terkait notaretur. Notaretur itu dalam PPN diatur dalam PMK nomor 65 Bapak Ibu, garis miring PMK 3 garis miring 2010 tentang apa? Notaretur itu dibuat apabila PKP pembeli mengembalikan baik BKP ataupun JKP, di mana fungsi notaretur ini bagi pengembalian BKP ini mengurangi pajak masukan dan juga pengusaha kena pajak pembeli dalam hal pajak masukan atau barang kena pajak yang dikembalikan telah dikreditkan. Yang kedua, biaya atau harta bagi pengusaha kena pajak pembeli dalam hal pajak atas barang kena pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan harga tersebut. Dan yang ketiga, biaya atau harta bagi pembeli yang bukan pengusaha kena pajak dalam hal pajak pertambahan nilai pajak atau pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas barang kena pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai apa? Sebagai biaya atau tambahan atau dikapitalisasi dengan harga perolehan harta tersebut. Nah, notaretur itu harus dibuat dalam masa pajak yang sama dengan masa pajak terjadinya pengembalian dari barang kena pajak, biasanya seperti itu. Nah, fungsi notaretur bagi pengembalian JKP itu mengurangi apa? Pajak masukan dari pengusaha kena pajak penerima jasa. Dalam hal pajak masukan atau jasa kena pajaknya dibatalkan yang telah dikreditkan. Yang kedua,